Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini, gue bakal bahas materi mengenai jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih perlu di-adjust? Nah, jadi salah satu dasar akuntansi itu adalah pengakuan beban dan pendapatan. Nah, segala sesuatu yang sudah kita gunakan atau kita pakai, itu kita bisa akui sebagai expense atau beban. Nah, namun pertanyaannya adalah, apa iya harus diukur tiap kali kita pakai atau kita gunakan? Nah, tentu tidak dong. Nah, makanya itu perlu di-adjust untuk mengkinikan atau mengupdate saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari accrual basis. Nah, oleh karena itulah perlu yang namanya dibuat jurnal penyesuaian pada saat akhir periode oleh suatu company atau perusahaan. Oke, next ya, kita ke tipe adjustment. Jadi tipe jurnal penyesuaian itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu gue bakal bahas mengenai prepaid expense dulu ya. Nah, prepaid expense ini itu aset ya, atau harta. Contoh akunnya ada prepaid rent, prepaid advertising, prepaid insurance, dan sebagainya. Lalu apa sih yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah aset kita yang sudah terpakai. Karena balik lagi, segala sesuatu yang sudah kita gunakan atau kita pakai itu bisa kita akui sebagai expense atau beban. Nah, lanjut ya, kita ke contoh soalnya biar lebih mudah dipahami. Oke, di trial balance itu ada saldo prepaid rent sebesar 72 juta. Lalu ada additional information nih mengenai saldo 72 juta ini. Nah, jadi saldo 72 juta ini adalah saldo gampang aja ketika menyewa selama 2 tahun mulai dari 1 Mei 2023. Nah, yang diminta adalah buatlah jurnal adjustment ya di 31 Desember 2023. Oke, pembahasannya adalah kita perlu tahu dulu nih bahwa 72 juta ini adalah saldo untuk 2 tahun. Jadi kita cari tahu dulu per bulannya itu saldonya berapa. Ya berarti 72 juta kita bagi sama 24 bulan ya. 12 kali 2 tahun. Dapat 3 juta. Nah sekarang itu udah di 31 Desember 2023. Berarti dari Mei ke Desember itu ada 8 bulan. Nah berarti tinggal 8 bulan kali sama 3 juta. Dapat 24 juta. Nah, next ya berarti kita buat jurnal penyesuaiannya yaitu rent expense pada prepaid rent sebesar 24 juta. Nah, kalau ditanya nih, kenapa debitnya ini, kreditnya ini? Ya karena prepaid rent itu kan aset ya. Aset itu kan selalu normalnya itu di debit. Nah, namun ketika kita sudah menggunakan selama 8 bulan, ya berarti harus kita kurangin dong sebesar yang sudah kita gunakan yaitu 24 juta. Nah, makanya kita mau kurangin saldo aset tersebut ya jadinya di kredit. Nah, lawannya itu ya beban, berarti rent expense. Oke, lanjut ke tipe adjustment 1.2. Ini masih seputar aset ya atau harta, yaitu supplies. Ya sama apa yang mau kita cari ya berarti supplies yang sudah kita gunakan atau kita pakai. Kita ke contoh soalnya. Di TB itu ada saldo supply sebesar 4 juta. Lalu, Mi aja pada akhir periode menghitung supplies mereka sebesar 1,2 juta. Nah, diminta untuk membuat adjustment entries ya. Nah, pembahasannya itu adalah saldo awalnya itu kan 4 juta ya. Nah, di akhir tahun itu dihitung ulang ternyata saldonya itu cuma 1,2 juta. Berarti kan ada pengurangan. Ada supplies yang sudah kita pakai dari awal tahun sampai akhir tahun, yaitu sebesar selisihnya. Jadi 4 juta kalau yang kurang 1,2 juta dapat 2,8 juta. Nah, ini merupakan supplies yang sudah kita gunakan. Nah, tinggal kita buat adjustment entries-nya ya. Supplies expense pada supply sebesar 2,8 juta. Balik lagi ya, kreditnya supplies ya karena ini aset. Kita mau kurangin saldonya sebesar 2,8 juta yang sudah kita gunakan. Ya berarti
Jadinya kalau kita buat jurnal penyesuaian, kreditnya itu ya hartanya, lawannya beban. Lanjut ke tipe adjustment kedua, itu ada unearned revenue. Nah, kalau tadi kan 1.1, 1.2 itu adalah aset, sekarang kita ke hutang atau liabilities. Unearned revenue itu hutang ya. Nah, contoh akunya kayak unearned service revenue, unearned rent, dan sebagainya. Kalau hutang berarti kita mau mencari hutang yang kita sudah kerjakan. Karena segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, kita boleh akui sebagai revenue. Itu prinsip akuntansi ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Jadi di TB itu ada saldo unearned service revenue sebesar 3 juta. Additional information-nya adalah saldo 3 juta ini gampang aja dapatkan untuk 6 kali tutor service ke klien. Nah, di akhir periode atau 31 Desember itu masih ada 2 sesi dari 6 sesi ini ya yang dibayarkan. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu berapa sih value 4 sesi yang sudah kita lakukan. Kan berarti sampai akhir periode itu kita udah kerjain 4 sesi kan. Nah, berarti 3 juta itu kita bagi 6 sesi. Karena 3 juta ini adalah harga untuk 6 sesi. Kita bagi 6, kita kali 4. Nah, dapat 2 juta. Nah, tinggal kita buat adjustment entries-nya. Unearned service revenue pada service revenue sebesar 2 juta. Nah, kenapa debitnya ini, kreditnya ini? Karena hutang itu, unearned service revenue itu kan hutang ya. Hutang itu kan saldo normalnya di kredit. Nah, ini kan kita mau kurangin karena kita udah pakai kan, jadinya ke debit. Nah, lawannya itu ya revenue, pendapatan, karena kita mau akui sebagai pendapatan. Pendapatan saldo normalnya kan di kredit. Nah, jadi makanya bertambah di kredit. Itu logikanya ya. Nah, lanjut ya ke tipe adjustment yang ketiga, accrued expense. Contohnya itu ada utilities expense, salary and wages expense, dan sebagainya. Nah, kalau ini apa sih yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah beban yang sudah kita pakai namun belum kita bayar. Nah, kalau tipe adjustment ini tuh bentuk jurnal penyesuaiannya udah pasti. Debitnya ini, kreditnya ini. Debitnya misalkan utilities expense, kreditnya berarti utilities payable gitu. Nah, kita ke contoh soalnya biar lebih jelas ya. Di trial balance itu ada saldo eh, utilities expense ya, tapi biasanya kalau di tipe adjustment yang seperti ini, kalian tidak perlu lihat trial balance ya. Karena biasanya itu kita catat sebesar yang kita dapatkan, yang ditagih gitu misalkan. Nah, contohnya nih kayak gini. Gampang aja dapat bill sebesar 2 juta di akhir periode untuk utilities. Misalkan listrik deh 2 juta gitu tagihannya, dapat tagihan. Nah, berarti ya gampang aja itu nerima tagihan yang misalkan dari PLN atau misalkan bisa juga tagihan internet dan sebagainya. Nah, berarti kan kita udah gunakan nih, makanya kita ditagih. Kita udah pakai nih, tapi kita belum bayar, makanya kita harus akui beban pada utang karena belum kita bayar di akhir periode itu. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Oke, lanjut ya ke tipe adjustment yang keempat, itu ada accrued revenue. Accrued revenue itu contohnya kayak account receivable, service revenue, dan sebagainya. Yang kita cari adalah pendapatan yang sudah kita kerjakan namun kita belum dapat bayarannya. Nah, tipe adjustment ini juga udah pasti bentuk adjustmentnya ya. Debitnya ini, kreditnya ini. Kita ke contoh soalnya. Nah, sama kalau tipe adjustment ini kita nggak perlu lihat TB. Jadi kita langsung sesuai tagihan aja saldonya ya yang mau kita adjust nanti di jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada additional information bahwa gampang aja itu mengirim tagihan ke klien sebesar 2,5 juta di akhir periode untuk jasa tutor yang sudah dikerjakan atau diperform. Nah, di sini berarti kan kita ngirim nih tagihan ke klien karena kita udah melakukan
jasa kita, namun kita belum dibayar. Nah, berarti jurnalnya adalah account receivable pada service revenue sebesar 2,5 juta. Account receivable ya karena kita belum dapat duitnya, tapi kita udah kerjain gitu. Nah, lawannya adalah service revenue atau pendapatan jasa. Sebesar tagihannya 2,5 juta, makanya kita nggak perlu lihat di trial balance atau TB untuk saldo sebelumnya, kecuali kalau kayak akun aset dan hutang tadi, kalian perlu lihat dulu saldo di TB-nya itu berapa. Lanjut ya, ke tipe adjustment yang terakhir itu adalah depresiasi. Ya contohnya ya kayak depreciation atau accumulated depreciation. Dan di sini yang perlu kita cari adalah periode adjustment dan kapan kita beli asetnya ya. Untuk tipe adjustment ini ya juga udah pasti atau mutlak, yaitu debitnya depreciation expense, kreditnya adalah accumulated depreciation. Nah, tergantung asetnya apa. Bisa building, bisa vehicle, bisa mesin, dan sebagainya. Gitu. Itu untuk tipe-tipe jurnal penyesuaian ya. Ada aset, hutang, terus tadi ada pendapatan, ada beban, ada depresiasi juga. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.